rumus molekulnya sama tetapi strukturnya berbeda. Jadi jenis-jenis dari isomer ini ada dua, yaitu isomer ruang dan isomer struktur. Jadi yang pertama itu kita buat dulu dari jenis-jenis isomer. Yang pertama isomer struktur. Isomer struktur ini terbagi juga menjadi tiga, yaitu isomer rantai atau sering disebut dengan isomer rangka, isomer posisi, dan juga isomer fungsi. Jadi isomer rantai ini atau sering disebut dengan isomer rangka, yang artinya hanya rantai karbonnya saja yang berbeda, tetapi rumus molekulnya tetap sama. Kalau dia isomer posisi, maka ini terjadi pada rantai karbon yang memiliki ikatan rangkap. Itu terjadi pada alkena maupun alkena. Untuk isomer fungsi ini terjadi ketika gugus fungsinya aja yang berbeda. Dimana kan kalau dia di alkena atau alkena, maka ikatan rangkapnya itu yang berbeda posisinya. Tetapi kalau di rumus molekulnya tetap sama. Jadi kita langsung masuk aja ke contoh. Kita masuk ke isomer yang kedua, yaitu isomer ruang. Nah, isomer ruang ini terbagi menjadi dua bagian isomer, yaitu isomer geometri yang sering disebut dengan isomer cis-trans, dan yang satunya lagi adalah isomer optik. Jadi isomer cis-trans ini adalah isomer yang memiliki ikatan rangkap dua. Dia hanya memiliki ikatan rangkap dua. Jadi ini terjadi biasanya di alkena, tapi tidak semua alkena juga memiliki ikatan isomer cis-trans. Jadi untuk isomer optik ini adalah isomer yang hanya memiliki rantai atom karbon asimetris. Atom C simetris ini artinya yaitu atom C yang mengikat empat sekaligus gugus fungsi. Jadi sekarang langsung masuk aja kita ke senyawa hidrokarbonnya seperti alkana. Maka kita akan membuat bagaimana sih isomer dari struktur dan juga isomer ruangnya.
Seperti yang sudah kita tahu bahwa alkana ini adalah ikatannya yang tunggal. Jadi dia hanya memiliki isomer rangkai atau isomer rantai. Jadi di mana isomer, langsung aja kita buat ke contoh. J5A12. Jadi artinya bahwa di alkana kan seperti yang sudah kita tahu tadi bahwa isomer rangkai itu hanya rantai karbonnya saja yang berbeda, tetapi struktur rantai karbonnya saja yang berbeda, tetapi rumus molekulnya tetap sama. Kita buat dulu atom C-nya ada 5. Jadi kalau kita buat ini namanya, ini kan ada 5 atom C-nya itu menjadi pentana. Jadi kita buat ini kan cuma rantai lurusnya, jadi namanya adalah pentana. Jadi gimana membuat isomernya? Maka kita kecilin rantai karbonnya, atau dia tadi kan rantai karbonnya adalah 5, jadi kita buat rantai karbonnya menjadi 4. Nah ini kan rantai karbonnya masih ada 4. Nah setelah itu satu yang kita ambil tadi itu kita buat menjadi cabang. Jadi kan dia tetap, kalau kita hitung kan C-nya ada tetap 5, hanya tetap menjadi 12. Hanya tetap 12. Jadi rumus molekulnya kan tetap sama, tetapi rangkai atau struktur dari senyawanya itu berbeda. Jadi namanya ini menjadi, kita penomorannya dari rantai terpanjang ya. Ini menjadi 1, 2, 3, 4. Ini merupakan metil ataupun cabang. Ini merupakan metil atau cabang. Jadi namanya itu adalah 2-metil butana. Sampai sini paham? Paham Bu. Oke, sekarang kita masuk ke senyawa yang kedua, yaitu senyawa alkena. Alkena ini memiliki 4 jenis isomer. Yang pertama yaitu isomer rangka, yang kedua yaitu isomer posisi, yang ketiga yaitu isomer fungsi, dan yang keempat itu adalah isomer geometri. Yang pertama itu kita buat dulu isomer rangkainya sama dengan alkana. Contohnya itu C4, A8. C4, A8. Kita buat rantai lurusnya dulu. Ini sudah ada 4. Jadi karena dia alkena maka dia memiliki ikatan rangkap 2.
Jadi kita buat dia di nomor 1. Nah, jadi ini kan tinggal kita isi hanya. Kita kurangi atom karbonnya menjadi 3. Kita buat dan kita buat di sini 1 cabang. Jadi kita buat penomoran nomor 1, 2, 3. Ini merupakan metil ataupun cabang, dan ini adalah ikatan rangkapnya tadi. Seperti yang sudah kita tahu, hanya strukturnya aja yang berbeda, tetapi rumusnya tetap sama. Jadi namanya menjadi 2 metil, 2 metil. Untuk isomer rangkai dari alkena sudah paham? Oke, sekarang kita masuk ke isomer posisi dari alkena. Isomer posisi ini merupakan isomer yang posisi atau gugus fungsi yang beda. Artinya gugus fungsi ini adalah ikatan rangkap. Posisi dari ikatan rangkapnya tadi yang kita buat jadi berbeda. Contohnya kita buat juga dari C4H8 tadi. C4H8 tadi kita buat rangkai lurusnya dulu. Tadi kan yang di sana kita buat itu di nomor 1. Nah, pada isomer posisi ini gugus fungsinya yang akan kita pindahkan nantinya. Tapi kita buat dulu nomor 1 seperti yang tadi. Ini namanya 1
menjadi atau kita buat itu di nomor 2. Kan ini tadi penomorannya kan ini kan nomor 1, 2, 3, 4. Sehingga penamaannya menjadi satu butena karena ikatan tangkapnya ada di nomor 1. Nah, ketika kita pindahkan gugus fungsinya tadi ataupun ikatan tangkapnya tadi ke nomor 2, maka penamaannya akan menjadi 1, 2, 3, 4. Maka namanya akan menjadi 2 butena. Sampai kata isomer posisi paham? Paham, Bu. Sekarang kita masuk ke isomer fungsi dari alkena. Isomer fungsi ini merupakan isomer yang gugus fungsi atau golongan beda. Artinya kan isomer fungsi di mana isomer fungsi dari alkena ini bisa juga disebut dengan alkena ataupun bisa kalau kita dibuatkan menjadi isomer fungsi bisa menjadi isomer sikloalkana. Jadi sekarang contohnya itu kita buat di C4 halaman tadi. Nah, seperti yang telah kita katakan, ini kan C4H8 yang ini tadi kan termasuk menjadi golongan dari alkena. Tetapi kalau kita buat menjadi isomer fungsi, dia bisa berubah menjadi sikloalkana. Contohnya, ini kan kita buat dulu dia 4. Ini tadi kan satu butena. Nah, sekarang coba kita pindahkan kita buat dia menjadi sikloalkana, yang artinya sikloalkana itu atom karbonnya itu semuanya tunggal. 4 atom karbon itu ikatannya itu adalah tunggal. Seperti ini. Jadi ini merupakan namanya siklobutana. Jadi ini namanya adalah siklo. Yang artinya atom karbonnya hanya mengikat ikatannya itu adalah tunggal. Kan di sini kan ada ikatan rangka. Nah, kalau kita pindahkan ikatan rangkanya ini satu kan dia menjadi ikatan tunggal semua. Jadi isomer fungsi ini adalah hanya golongannya ada yang berbeda, tetapi tetap aja rumus molekulnya tetap sama, yaitu C4 dan 8. Jadi sekarang kita sampai sini paham? Sekarang kita masuk ke isomer geometrik yang biasanya sering disebut dengan isomer cis-trans. Nah, di isomer cis-trans ini ada kalau dia di alkena
rangkap duanya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, memang cis trans ini hanya terdapat pada alkena, yaitu memiliki ikatan rangkap dua. Jadi contohnya ikatan cis trans ini cis trans ini harus memiliki ikatan rangkap dua. Nilai ikatan rangkap duanya ini kan atom karbonnya itu mengikat atom hanya. Jadi sekarang syarat yang kedua itu gugus yang sama pada atom C yang berbeda. Misalnya gugus yang sama ini mengikat atom C yang berbeda. Artinya ketika nanti kita suguhkan soal, nanti ibu buat soal aja biar langsung paham. Jadi pokoknya gugusnya ini tidak boleh gugusnya yang sama itu pada atom C yang sama juga. Jadi yang syarat yang ketiga yaitu gugus yang sama tadi harus terletak pada atom C yang berbeda. Gugus H ini harus terletak pada atom C yang berbeda, harusnya di sini. Atom C-nya satu harusnya di sini. Seperti itu. Jadi untuk menamainya, kalau dia itu cis, kita masukkan aja. Kalau dia untuk menamakan cis, yaitu gugus fungsinya sejajar. Gugus fungsinya itu sejajar. Jadi ketika gugus fungsinya itu sejajar, maka maka senyawa itu berisomer cis atau berisomer cis. Jadi contohnya itu ibu akan buat sekian dulu materi yang dapat Ibu jelaskan. Semoga adik-adik Ibu paham dan mengerti apa yang Ibu jelaskan. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, tolong